Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan ingin mempresentasikan materi tentang kosekan, sekan, dan kotangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama, saya Fiona Nazwa Manzila sebagai moderator. Yang kedua, ada Devi Amalia Waraswati. Yang ketiga, ada Sabil Alvin Fathia. Yang keempat, ada Ragil Apriliansyah. Dan kelima, ada Salma Korotul Aini. Baiklah, kami akan mulai mempresentasikan materi yang akan kami bawakan. Materi yang pertama tentang kosekan yang akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma, dipersilakan. Baik, makasih Fiora. Saya akan menjelaskan mengenai kosek atau kosekan. Pengertian kosek atau kosekan adalah perbandingan sisi miring segitiga dengan sisi yang terletak di depan sudut. Dan kosekan merupakan kebalikan dari sin atau sinus. Rumus sin sama dengan D per mi. Rumus perhitungan. Karena kosekan merupakan kebalikan dari sinus, maka rumusnya adalah kosek sama dengan 1 per sin. Sama dengan 1 per depan per miring. Sama dengan 1 dikali miring per depan. Sama dengan miring per depan. Selanjutnya nilai-nilai sudut istimewa. Untuk mempermudah perhitungan, bisa menggunakan beberapa bangun datar, seperti segitiga untuk bantuan. Yang pertama, kosek 0 derajat. Sama dengan 1 per D per mi. Sama dengan mi per D. Sama dengan 1 per 0 per 1. Sama dengan 1 per 0 atau tidak terdefinisi. Selanjutnya, kosek 30 derajat. Sama dengan 1 per D per mi. Sama dengan mi per D. Sama dengan 1 per 1 per 2. Sama dengan 2 per 1. Sama dengan 2. Kosek 45 derajat. Sama dengan 1 per D per mi. Sama dengan mi per D. Sama dengan 1 per 1 per akar 2. Sama dengan akar 2 per 1. Sama dengan akar 2. Lalu kosek 60 derajat sama dengan 1 per D per mi. Sama dengan mi per D. Sama dengan 1 per akar 3 per 2. Sama dengan 2 per akar 3. Di sini dirasionalkan jadi 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sama dengan 2 per 3 akar 3. Selanjutnya yang terakhir, kosek 90 derajat. Sama dengan diketahui D sama dengan mi, Sa sama dengan 0. Jadi sama dengan 1 per D per mi. Sama dengan mi per D. Sama dengan, karena D sama dengan mi, jadi 1 per 1 sama dengan 1. Jadi kosek 0 derajat sama dengan tidak terdefinisi, kosek 30 derajat 2, kosek 45 derajat akar 2, kosek 60 derajat 2 per 3 akar 3, dan yang terakhir kosek 90 derajat 1. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Fiora. Baik, setelah penjelasan dari Salma, akan ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Sabil. Sabil, dipersilakan. Terima kasih, Fiona. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Jika diketahui tangen A sama dengan 6 per 8, hitunglah nilai kosek beta. Saya bisa membuat segitiga untuk bantuan perhitungan. Di sini diketahui tangen alfa sama dengan 6 per 8. Diketahui bahwa tangen adalah rumusnya itu depan per samping. Berarti nilai depan dari tangen ini adalah 6 dan nilai sampingnya adalah 8. Selanjutnya, kita bisa mencari kosekan B dengan rumus samping per miring. Miring per depan. Tetapi kita belum mempunyai nilai miringnya. Berarti kita bisa cari dulu nilai miringnya dengan Pitagoras. AC kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat plus 6 kuadrat. AC kuadrat sama dengan akar dari 64 plus 36. AC kuadrat sama dengan akar dari 100. Maka AC sama dengan 10. Setelah kita mengetahui miringnya adalah 10, kita bisa mencari kosekan betanya.
Kosekan beta sama dengan miring per depan, sama dengan 10/8, sama dengan 5/4. Contoh soal selanjutnya, sin kuadrat 45 derajat plus kosekan 90 derajat plus 3 dikali kosekan 90 derajat. Kita bisa menggunakan segitiga untuk mengingat berapa nilai dari tiap-tiap sudut istimewa ini. Pertama ada 45 derajat, maka sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2, terus kosekan 90 derajat adalah 1. Selanjutnya kita bisa hitung yang kuadratnya terlebih dahulu. 1/2 akar 2 kuadrat itu bisa menjadi 1/4 dikali 2. Selanjutnya kosekan 90 derajat 1. 3 dikali kosekan 90 derajat 3. 1/2 plus 1 plus 3. Sama dengan, disamakan penyebutnya, jadi 1 plus 2 plus 6/2 sama dengan 9/2. Selanjutnya, silakan Fiora. Terima kasih untuk Salma dan Sabil yang telah menjelaskan materi dan contoh soal kos tangan. Dan selanjutnya materi tentang sek akan disampaikan oleh Devia. Devia, dipersilakan. Baik, terima kasih Fiora. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sek atau sekan. Pengertian sekan. Pengertian sek atau sekan merupakan hasil bagi antara sisi miring dengan sisi datar. Sisi datarnya ini adalah sisi tegak, selain dari sisi tegak yang terdapat di depan derajatnya. Dan sekan merupakan kebalikan dari kos atau kosinus. Yang dimaksud dari kebalikan kos atau kosinus itu adalah rumusnya. Kalau untuk rumus kos itu, rumusnya adalah sa/mi. Sedangkan untuk rumus sek, itu rumusnya adalah sek sama dengan 1 per kos sama dengan 1 per sa per mi sama dengan 1 dikali mi per sa sama dengan mi per sa. Kemudian ada nilai-nilai sudut istimewa. Untuk mempermudah perhitungan, kita bisa menggunakan beberapa bangun datar. Contohnya adalah salah satunya segitiga, seperti yang gambar di samping ini. Yang pertama adalah sek 0 derajat, sama dengan 1 per sa per mi, sama dengan mi per sa. Sa per mi-nya ini adalah rumus dari kos, lalu menjadi mi per sa, kemudian dia menjadi 1 per 1 per 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Ini bisa, ini gambar yang garis lurus ke samping ini, itu sa sama dengan mi, lalu de sama dengan 0. Lalu kemudian ada sek 30 derajat yang sama dengan itu, rumusnya tetap sama, 1 per sa per mi sama dengan mi per sa, sama dengan 1 per akar 3 per 2. Jadi ini dilihat dulu dari segitiganya. Ini memakai segitiga yang siku-siku yang menghadap ke atas. Jadi dilihat sisi mana yang sampingnya, sisi miringnya yang mana. Sisi sampingnya itu kan sisi tegak selain garis yang di depan 30 derajatnya ini. Sisi sampingnya itu adalah akar 3, sedangkan sisi miringnya itu 2. Lalu menjadi 1 per akar 3 per 2 sama dengan 2 per akar 3. Lalu dirasionalkan, dia menjadi 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 menjadi 2 per 3 akar 3. Kemudian ada sek 45 derajat sama dengan 1 per sa per mi sama dengan mi per sa. Rumusnya tetap sama. Ini diilustrasikan seperti gambar segitiga ini yang siku-siku menghadap ke bawah. Jadi tetap harus dilihat juga sisi sampingnya yang mana, sisi miringnya yang mana. Di sini tuh sisi sampingnya itu adalah 1, sedangkan untuk sisi miringnya itu adalah akar 2. Lalu dimasukkan ke rumus,
menjadi 1/1 per akar 2 sama dengan akar 2/1 sama dengan akar 2. Kemudian ada sek 60 derajat. Dia rumusnya juga tetap sama, 1/sa per mi sama dengan mi per sa. Lalu ini diilustrasikan seperti segitiga yang siku-siku menghadap ke atas juga. Dilihat sisi sampingnya yang mana, sisi miringnya yang mana. Di sini itu sisi sampingnya itu adalah 1, sedangkan untuk sisi miringnya itu adalah 2. Lalu dimasukkan ke rumus menjadi 1/1/2 sama dengan 2. Yang terakhir ada sek 90 derajat. Rumusnya juga tetap sama, 1/sa per mi sama dengan mi per sa. Dia diilustrasikan sebagai garis yang lurus tegak ke atas, itu dimasukkan ke rumus menjadi 1/0/1 sama dengan 1/0. Dia tidak terdefinisi karena penyebutnya itu sama dengan 0. Lalu untuk sek 90 derajat, dia sama seperti sek 0 derajat. Kalau untuk tadi yang sek 0 derajat kan sa sama dengan mi, lalu d-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk 90 derajat, dia d sama dengan mi, lalu sa-nya sama dengan 0. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Devi ya. Sekarang kembali lagi kepada Sabil untuk menjelaskan contoh soal. Sabil, silakan. Baik, contoh soal yang kedua adalah jika sin alfa sama dengan 2/3, maka sekan alfa adalah, kita bisa bikin segitiga bantuan terlebih dahulu. Di sini sudah ada segitiga bantuannya. Sekan alfa yang dicari, yang sudah diketahui adalah sin alfa. Kita harus ingat bahwa sin alfa rumusnya adalah depan per miring. Depannya sudah diketahui 2, miringnya 3. Maka sekan alfa berapa? Untuk mencari sekan alfa, rumus yang digunakan adalah miring per samping. Lalu yang kita sudah dapatkan adalah miringnya, yang sampingnya belum. Kita hitung dulu yang sampingnya atau sisi AB-nya dengan seperti cara biasa. AB kuadrat sama dengan akar dari 3 kuadrat min 2 kuadrat. AB kuadrat sama dengan akar dari 9 min 4. AB sama dengan akar 5. Setelah mendapatkan akar 5, maka kita sudah bisa mencari sekan alfanya. Sekan alfa sama dengan miring per samping, sama dengan 3 per akar 5. Karena penyebutnya akar 5, maka harus dirasionalkan terlebih dahulu. Dengan dikali akar 5 per akar 5. Maka jadinya 3 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 3/5 akar 5. Baik, selanjutnya silakan Fiora. Terima kasih untuk Devi dan Sabil. Sekarang masuk ke materi kotangan yang akan disampaikan oleh Ragil. Untuk Ragil, dipersilakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang kot atau kotangen. Kot atau kotangen merupakan hasil bagi sisi segitiga yang terletak pada sudut dengan sisi segitiga yang terletak di depan sudut, dan kotangen merupakan kebalikan dari tan atau tangen. Karena kotangen merupakan kebalikan dari tangen, maka rumusnya adalah kot sama dengan 1 per tan sama dengan 1 per d per sa sama dengan 1 kali sa per d sama dengan sa per d. Kemudian nilai-nilai sudut istimewanya. Untuk mempermudah perhitungan, bisa menggunakan beberapa bangun datar, seperti segitiga untuk bantuan. Kot 0 derajat sama dengan 1 per d per sa sama dengan sa per d. Sama dengan 1 per 0 per 1 sama dengan 1 per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Kot 30 derajat sama dengan 1 per d per sa sama dengan sa per d. Sama dengan 1 per 1 per akar 3 sama dengan akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Kot 45 derajat sama dengan 1 per d per sa sama dengan sa per d. Sama dengan 1 per 1 per 1 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Kot 60 derajat sama dengan 1 per d per sa sama dengan sa per d.
sama dengan 1 per akar 3 per 1 sama dengan dirasionalin jadi 1 per akar 3 kali akar 3 kali per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Cos 90 derajat sama dengan 1 per D per SA sama dengan SA per D. Sama dengan 1 per 1 per 0 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Ya, Fiora lanjut. Baik, terima kasih untuk Ragil dan Sabil. Sekarang saya akan memberitahu tentang kesimpulan. Maaf, contoh soal dari kotangan dulu. Oh iya, sorry. Baik, Halo, contoh soal. halo. Oke, baik. Sekarang contoh soal dari kotangan. Yang pertama, Jawab aja, Bil. gak usah. Enggak, gua. Ya Allah, kenapa udah banyak dialog sih? Guanya. Iya deh. Guanya. Baik, terima kasih untuk Ragil. Sekarang akan ada contoh soal dari Sabil. Sabil, dipersilakan. Baik, di sini udah ada contoh soal dari kotangan. Yang pertama ada perhatikan gambar di samping. Hitunglah nilai kotangan alfa dan plus tangan alfa. Kita lihat dahulu di sini ada ampun berisik banget. Ulang. Dari yang ini ya. Bentar. Dari yang ragil. Bukan dari yang ragil. Mulai. Silakan Fiora lanjut. Baik, terima kasih. Sekarang akan ada contoh soal dari Sabil. Sabil, dipersilakan. Baik, terima kasih Fiora. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari kotangan. Yang pertama, perhatikan gambar di samping. Hitunglah nilai dari kotangan alfa plus tangan alfa. Di sini kita lihat dulu gambarnya. Untuk mencari kotangan alfa, rumus yang digunakan adalah SA per D, atau samping per depan. Di sini yang kita udah ketahui adalah sampingnya. Nilai sampingnya yaitu 20 dan depannya belum diketahui atau panjang BC-nya. Untuk mencari panjang BC, kita memerlukan yaitu panjang AC-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari AC-nya, kita bisa menggunakan triple Pythagoras. 7, 24, satunya lagi adalah 25. Nah, sekarang kita udah tahu nih, panjang dari AC-nya adalah 25. Sekarang kita bisa cari nih, panjang dari BC-nya. Gunakan triple Pythagoras lagi. 20, 25, satunya adalah, karena ini masih bisa disederhanakan, maka kita bisa bagi 5. Jadi 20 bagi 5, 4. 25 bagi 5, 5. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa pakai triple Pythagoras. 4, 5, satu lagi adalah 3. 3 dikali 5 adalah 15. Berarti panjang BC-nya sudah kita ketahui, yaitu 15. Selanjutnya kita bisa hitung kotangan alfanya. Kotangan alfa sama dengan samping per depan, sama dengan 20 per 15, sama dengan 4 per 3. Selanjutnya adalah tangan alfa. Depan per samping, sama dengan 15 per 20, sama dengan 3 per 4. Sekarang kita bisa jumlahkan, kotangan alfa plus tangan alfa sama dengan 4 per 3 plus 3 per 4. Disamakan dahulu penyebutnya 12. 12 bagi 3, 4. 4 kali 4, 16. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 16 plus 9 sama dengan 25 per 12. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Hitunglah panjang AC dan BC. Sisi miring dari sudut 60 derajat. Berarti kita bisa menggunakan kosekan atau yang rumusnya adalah miring per depan. Kosekan 60 derajat nilainya itu adalah 2 per 3 akar 3. Sama dengan miringnya belum diketahui per 4, yaitu sisi depan dari 60 derajat.
Nah, sekarang tinggal dipindah ruas. X sama dengan 4 dikali 2 per 3 akar 3. Sama dengan 8 per 3 akar 3. Selanjutnya kita bisa memakai kotangan 60 derajat, yaitu samping per depan. Kotangan 60 derajat nilainya adalah 1 per 3 akar 3. Sama dengan sampingnya belum diketahui, yaitu Y per 4. Sekarang tinggal dipindah ruas lagi. 4 dikali 1 per 3 akar 3 sama dengan Y. Yaitu Y sama dengan 4 per 3 akar 3. AC nilainya adalah 8 per 3 akar 3 dan BC adalah 4 per 3 akar 3. Lanjut, Fiora. Baik, terima kasih untuk Sabil dan Ragil yang telah menyampaikan materi dan contoh soal. Sekarang saya ingin menyimpulkan kesimpulan. Kosek dalam 0 derajat yaitu tidak terdefinisi, dalam 30 derajat yaitu 2, 45 derajat akar 2, 60 derajat 2 per 3 akar 3, 90 derajat 1, dan untuk sekon 0 derajat 1, 30 derajat 2 per 3 akar 3, 45 derajat akar 2, 60 derajat 2, 90 derajat tidak terdefinisi, dan untuk kotangan 0 derajat tidak terdefinisi, 30 derajat akar 3, 45 derajat 1, 60 derajat 1 per 3 akar 3, dan 90 derajat 0. Sekian dari saya dan kelompok saya. Jika terdapat kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.